Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 9, pada video kali ini kita akan membahas latihan soal pada bab kesebangunan dan kekongruenan. Soal yang pertama, berikut adalah syarat kesebangunan pada bangun datar kecuali A. Perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian senilai, B. Sudut-sudut yang bersesuaiannya sama besar, C. Sudut-sudut yang bersesuaian memiliki perbandingan yang tidak senilai, D. Pernyataan A dan B. Nah, kira-kira mana anak-anak yang bukan merupakan syarat kesebangunan? Ya, jawabannya adalah C. Sudut-sudut yang bersesuaian memiliki perbandingan yang tidak senilai. Jadi syarat ada dua anak-anak ya. Sisi perbandingannya adalah senilai dan sudut yang bersesuaian adalah sama besar. Yang nomor 2, bangun-bangun di bawah ini pasti sebangun kecuali ya 2 persegi panjang, karena untuk 2 persegi, 2 lingkaran dan 2 segitiga sama sisi, ketika dia diperbesar ataupun diperkecil pasti tetap menjadi 2 bangun yang sebangun. Nomor 3, anak-anak, ukuran persegi panjang yang sebangun dengan persegi panjang berukuran 4 cm dan 12 cm adalah, kita cek yang pertama, yang A dulu anak, 4 cm kali 2 cm kita bandingkan dengan ukuran yang ada pada soal ya. 4 cm di sini adalah berposisi sebagai lebar. Nah, maka kita bandingkan dengan sisi yang bersesuaian pada opsi, pada pilihan ganda ini berarti dengan 2 ya. 4 dibandingkan dengan 2 itu mendapatkan perbandingan 2:1. Nah, sedangkan 12 yaitu panjang pada persegi panjang kita bandingkan dengan 4 cm. 12 dibanding 4 adalah 3:1. Nah, perbandingan pada ukuran lebar dan perbandingan pada ukuran panjang ternyata berbeda. Maka untuk pilihan A ini dia tidak sebangun. Nah, nomor B, 6 cm dan 18 cm, kita lihat perbandingan yang lebar 4:6 yaitu 2:3. Yang ukuran panjang 12:18 adalah 2:3, yaitu dibagi dengan FPB-nya ya, memiliki hasil perbandingan yang senilai yaitu 2:3. Nah, maka B yaitu persegi panjang ukuran 6 cm dan 18 cm merupakan sebangun dengan persegi panjang yang berukuran 4 cm dan 12 cm. Kita lanjutkan nomor 4. Perhatikan gambar 2 trapesium yang sebangun berikut. Nilai N yang memenuhi adalah, nah, kita bisa melihat perbandingannya anak-anak ya. Posisi EH itu bersesuaian dengan BC. Jadi kita bandingkan EH dibandingkan BC, hasilnya akan sama dengan EF banding BA. Nah, kita memilih EF banding BA. EH di dalam soal kita pilih N, BC itu 9, EF 16, BA 12 ya. Maka kita kalikan silang, N itu 9 kali 16 dibagi 12, hasilnya adalah 12, sehingga kita pilih jawabannya adalah yang A tadi ya. Kita lanjutkan. Perhatikan gambar berikut. Pasangan segitiga yang kongruen adalah, kita simak anak-anak. Di sini ada segitiga yang pertama ACD ya, dengan segitiga ADB ya. Nah, kita cari opsinya DAB. Mana DAB? DAB dengan CAB. Nah, salah ya, karena di sini menyebutkan sebagai CAB. Selanjutnya CDA. CDA dan CBA. Nah, CBA di sini yang salah. ABC dan ADC. ABC dan ADC ya. C ini juga belum tepat. Yang D sekarang BAD, BAD dan CAD. Ya, benar ya. Segitiga BAD dan CAD adalah kongruen karena ketiga sisinya semuanya sama panjang ya. Sama panjang sisi yang pertama, sisi yang kedua juga sama panjang, sisi yang ketiga dia berimpit juga sama panjang. Jadi kita pilih D.
Nomor 6 anak-anak. Pada gambar berikut segitiga PQR kongruen dengan segitiga STU. Sisi PQ bersesuaian dengan sisi ST ya. PQ bersesuaian dengan sisi PQ bersesuaian dengan sisi ST. QR bersesuaian dengan sisi TU dan RP bersesuaian dengan sisi US ya. Pernyataan yang benar adalah, nah berarti informasi persesuaian ini sudah mirip di gambar ya anak-anak ya. Kita pilih apakah sudut S sama dengan 50? Iya ya, sudut S itu bersesuaian dengan sudut P, maka besarnya adalah 50 derajat. Sudut T sama dengan 70? Salah ya, sudut T itu bersesuaian dengan sudut Q, besarnya bukan 70 tetapi 60. Dapat dari mana? 180 dikurangi oleh mereka. Sudut S 60 salah, sudut U 60 juga salah, karena seharusnya U itu bersesuaian dengan R yang besarnya adalah 70 derajat ya. Jadi kita memilih adalah A, sudut S adalah 50 derajat. Kita lanjutkan nomor 7. Perhatikan gambar berikut, nilai X sama dengan, kita ambil perbandingannya anak-anak. Sisi yang ini ya, 6 dibandingkan 9 itu akan sama dengan 10 dibandingkan sepanjang ini nak, 10 ditambah X ya. Sudah ulangi, 6 dibandingkan 9 akan sama dengan 10 dibandingkan 10 tambah X. Nah kalian kalikan silang, 6 kali dalam kurung 10 tambah X 9 kali 10 ya, kalian kalikan 6 kali 10 hasilnya 60. 6 kali X kalian kalikan hasilnya 6X. 9 kali 10 hasilnya adalah 90. Karena kita akan mencari X, maka 60 bisa kita hilangkan dengan cara dikurangi 60 ya. Kiri dikurangi 60 habis, kanan juga dikurangi 60 hasilnya adalah 30. X nilainya adalah 30 dibagi 6 hasilnya adalah 5 ya. Kita memilih B yaitu 5. Selanjutnya adalah nomor 8. Perhatikan gambar berikut, besar sudut RPQ sama dengan RPQ. Posisi di sini ya, anak-anak, dia adalah bersesuaian dengan posisi di mana? Ya, di RPS ya. Nah, RPS di sini memang belum diketahui tapi bisa kita cari ya. Sudut RPQ bersesuaian dengan sudut RPS karena dia berada pada sebuah segitiga. Sudut yang lainnya sudah diketahui 100 dan 45, maka sudut RPS di sini bisa dihitung dengan cara 180 dikurangi 100 tambah 45 yaitu 180 dikurangi 145, hasilnya adalah 35. Kita pilih C. Ya, 35 derajat. Selanjutnya nomor 9. Perhatikan gambar berikut, panjang QT adalah, kita bandingkan anak-anak, 8 ya dibandingkan 12 itu akan sama dengan QT dibandingkan QP. Lah, QP di sini panjangnya adalah QT ditambah 3 ya. Nah, kalian kalikan silang, 8 dikali dalam kurung QT ditambah 3 sama dengan 12 kali QT. Nah, kita kalikan dulu yang ada dalam kurung ini, 8 kali QT 8 QT, 8 kali 3 24 ya. Kita kumpulkan yang memiliki variabel QT 12 QT, ini 8 QT ya, dikumpulkan dikurangkan menjadi 4 QT. Nah, untuk mendapatkan nilai QT adalah 24 dibagi 4, hasilnya adalah 6. Jadi kita bisa mendapatkan hasilnya adalah 6. Selanjutnya nomor 10. Sebuah tongkat yang tingginya 1,5 meter mempunyai bayangan 1 meter. Jika pada saat yang sama bayangan sebuah tiang bendera adalah 2,5 meter, tentukan tinggi tiang bendera tersebut ya. Kalau kita lihat segitiga yang dibuat oleh tongkat dan bayangan itu akan sebangun dengan segitiga yang dibuat tiang bendera dengan bayangannya tiang bendera ya. Maka bisa kita peroleh perbandingan tinggi tongkat dibandingkan tinggi tiang bendera akan sama dengan, hasilnya perbandingannya lah bayangan tongkat bandingkan bayangan tiang bendera. Maka bisa kita peroleh 1,5 dibandingkan T, karena tiang bendera belum diketahui, kita menggunakan variabel T sama dengan 1 banding 2,5. Kita kalikan silang, 1 kali T adalah T,
1,5 kali 2,5, mohon maaf ini kali ya, bukan per, tapi ini kali adalah 3,75. Ya, kita jawab adalah B. Demikian anak-anak pembahasan latihan pada bab kesebangunan dan kekongruenan. Semoga teman-teman sudah semakin paham ya. Mari semangat berlatih lagi. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.